mendirikan suatu negara. Semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan yang kaya, tapi semua buat orang. Jadi di sini bisa digarisbawahi dulu ya bentar ya. Yang kedua kita bahas dari komunisme. Jadi komunisme itu apa sih? Ada yang tahu sebelumnya? Dari komunisme. Ya, jadi komunis itu ideologi politik sosial dan ekonomi. Tujuan utamanya itu terciptanya masyarakat yang independen, tidak suka dengan perbedaan dalam hal politik, menganut sistem satu partai. Jadi dari komunisme itu kita tahu sendiri kan, dia itu ingin menciptakan masyarakat itu yang sejahtera, bebas dari tertindas. Nah, dalam pidato Pancasila itu, ideologi Pancasila, Bung Karno juga pernah berkata kan, di sini nih ada yang benar-benar ada satu pautnya ya, bukan buat satu golongan yang kaya, tetapi semua buat orang. Jadi ada beranggapan kalau komunisme itu ada yang bilang jahat, ada yang bilang baik, tapi dasarnya sih kalau kita berpikir normal, ya memang mungkin komunisme di Indonesia membawa sifat yang jelek, tapi kalau di dunia asalnya dia itu ingin bebaskan yang namanya penjajahan, dalam artian dari partai buruh. Ya karena kebanyakan yang ikut komunisme itu orang-orang buruh yang merasa tertindas. Nah, habis itu ini negara pelapornya ya, negara pelapor dari komunisme itu Uni Soviet pada tahun 1922. Negara yang memanut komunis hingga saat ini ada Indonesia, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam. Cina juga termasuk. Nah, habis itu kalau ditanya isu komunis bangkit apa enggak di Indonesia, ini menurut pendapat pribadi saya ya, nggak tahu dari pendapat teman-teman. Selama masih ada buruh yang ada di negara ini ataupun di negara lainnya, yang namanya komunisme itu pasti akan bangkit. Bukan berarti dia bangkit itu secara terang-terangan, tapi secara faktanya, contohnya itu ada dari partai PDI Perjuangan, itu kalau nggak salah namanya Rifka Ciptaning, dan dia itu fraksi PDIP. Dia juga mengarang sebuah buku bangga menjadi seorang anak PKI. Itu bisa dilihat di Google ya, ada bukunya Saya Bangga Jadi Anak PKI. Jadi kalau ditanya adakah isu kebangkitan PKI itu, saya kira itu pasti ada. Selama masih ada buruh dan merasa ada kaum yang merasa tertindas oleh ketidakadilan ekonomi di Indonesia maupun di tempat lainnya. Terus yang selanjutnya itu bisa dibilang bisa jadi gambar angin atau pasti juga karena ada simbol-simbol kalau air masyarakat dari pakaian dan lain sebagainya. Terus di sini ada salah satu lagi dari orang berbicara ya, berbicara dari partai PDIP, yaitu bernama Cahyokumolo. Dari pidatonya yang telah dia sampaikan, dia mengklasifikasikan tentang radikalisme. Dia mengklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu yang radikal dan non radikal. Nah, di sini dia mengklasifikasikan yang non radikal di sini termasuk komunisme, terus ateis. Nah, dari kedua ini mampu disimpulkan bahwa Cahyokumolo ini punya pro terhadap komunis, dan ini mengklasifikasikan lagi bahwa memang benar ada kebangkitan. Kalau dilihat dari sebelumnya itu, kebangkitannya dari komunisme itu ada eratnya ya sama Pak Bung Karno, itu dari generasi. Makanya dulu ada isu kalau ternyata majunya Bung Karno itu dari jadi presiden itu karena dia itu juga dekat dengan orang-orang PKI. Jadi kalau dibilang PKI itu buruk atau gimana ya, nilai masing-masing aja. Tapi yang jelas kalau kita tahu banyak PKI sendiri itu untuk membantu kaum-kaum yang tertindas. Kita memikirkan caranya bagaimana. Terus itu yang tadi disampaikan oleh Chandra itu pada posisi tempatnya. Dan juga seperti di Cina, kita tahu sendiri Cina, Google pun tidak mampu masuk ke sana, YouTube tidak ada di sana. Mereka mungkin dari internet sendiri mereka membuat
tambahan lagi pada Korea Utara. Korea Utara membuat benar-benar terkungkung dari negara-negara luar. Terus yang jadi poin kedua, jawaban dari soal kedua yaitu target komunisme. Target komunisme, kalau di Indonesia kita sudah jelas tahu para orang-orang yang punya kedudukan. Contohnya yang sekarang pemimpin yang sedang menduduki jabatan tertinggi negara dan para pengikutnya dari partai itu. Penanggulangannya dan jadi ini kenapa Surabaya akan jadi sasaran dari komunisme. Jadi kalau kita tahu rantai di sini kalau main kasarannya itu ibaratkan ada polisi. Polisi itu sudah pasti membawai masyarakat. Habis itu di sini ada namanya mungkin DPR. DPR itu pasti punya bawaan lagi. Di situ mungkin ada anggap aja ada gubernur, wali kota, bupati. Makin tinggi lagi, di sini ada presiden. Presiden wali kota dia pasti punya menteri-menteri yang bekerja. Jadi ini kayak rantai ya. Jadi kalau tadi dibilang sama bapaknya itu ada teori kritik, teori ideologi, ini masuk semua di sini. Gimana caranya supaya menciptakan tatanan baru? Makanya kalau dibilang ideologi kan cara pemikirannya orang. Bagaimana kita berpikir untuk memajukan negara? Kalau dinamakan ideologi. Tapi kalau dibalik lagi, struktur ini sudah ada dari dulu. Mulai dari zamannya kebangkitan Yahudi itu juga ada. Kalau di Yahudi itu namanya tatanan ekonomi dunia baru. Atau disebut dari global. Habis itu kalau dilihat bagaimana sih cara mengembali manakah kelompok yang akan menjadi sasaran dari komunisme. Kalaupun jadi sasaran sudah pasti yang dicari dua itu pasti presidennya melalui pendekatan-pendekatan. Jadi kita tahu sendiri kayak Indonesia kalau sama Cina itu sudah mesra sekali kan hubungannya. Kalau ditanya siapa sih pasti disusun pertama itu pasti presiden. Karena apa? Presiden itu kekuasaan tertinggi, di mana nanti setiap perkataan atau perbuatannya yang menurut dia baik dilontarkan ke masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin bisa menerima itu benar karena dia merasa dia itu pemimpin kita. Soalnya kenapa? Kalau kita mempengaruhi polisi atau tentara itu ya sebatas cuma dikit aja. Sedangkan kita lihat mempengaruhi polisi, DPR masih punya gubernur, wali kota, bupati untuk mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Makanya yang mungkin jadi saran pasti presiden itu. Terus bagaimana membentengi pengaruh komunisme di Indonesia? Nah kalau cara membentengi itu mungkin kalau saya nilai soalnya komunisme itu ya bukan nanti usulan ya, para prinsip kerjanya itu juga dia itu sembunyi-sembunyi terus tujuannya itu adalah kebebasan kaum muda. Saya nggak ngerti kenapa bisa komunisme itu dikatakan anti Tuhan. Itu kan cuma pendapat saya sendiri, jadi nggak tahu kalau teman-teman kayak gimana. Jadi cara menanggulangi itu mungkin ya mencintai ibadah kalau kalian nganggapnya itu sebagai anti Tuhan. Karena pada dasarnya ini nih sudah kayak rantai ideologi yang memang akan tercipta pada saat nanti. Ya terima kasih dari kelompok saya. Terus selanjutnya Mas Lama-Lama. Jadi gini Pak, dosa Pak. Oh iya, dosa Pak. Halo guys. Jadi gini Rek, kita akan membahas tentang komunis ya. Yo bersama komunis. Kalian tahu kan apa itu komunis?
langsung aja kita bahasa latar belakangnya langsung ke pertanyaan bapaknya tadi. Oke, pertanyaan tadi nomor 1 kan pertanyaannya gimana? Apakah komunis saat ini bangkit ya? Yang tanyakan kan bangkit atau tidaknya ya? Kalau menurut saya itu komunis di Indonesia itu tidak bangkit di Indonesia. Karena apa? Karena hukum di Indonesia ini sangat bertentangan dengan komunisme. Itu bisa dilihat dari Pancasila sila ke-1 ya. Ya, isu-isu komunisme bangkit di Indonesia kami anggap sebagai isu pengalihan saja yang tidak benar adanya. Jika pun ada pasti akan ditindak hukum karena sangat bertentangan dengan Indonesia. Ya, dan dilihat dengan di Pancasila sila ke-1. Nah, mana tidak tahu semua. Dari apa itu? Apa itu? Karena Maha Esa. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua tentang komunis ya. Mana kelompok yang akan menjadi sasaran dari komunis? Ya ini sasaran ini sangat berbeda ya pendapat saya dengan pendapatnya dari kelompok Mas Chandra dan kawan-kawan ini. Kalau dari saya menurut saya itu sasaran yang dituju para komunis itu adalah ada dua menurut saya. Dari pemuda. Kenapa pemuda? Karena ini pemuda itu kadang itu ada yang tidak nasionalisme. Ya tidak nasionalis itu dalam rangka dia itu tidak tahu apa sih isi dari negara ini. Itu bisa menjadi peluang besar para komunis agar mempengaruhi pemuda karena ketidaktahuannya tentang negara itu sendiri. Jadi menurut saya dan Hamid itu para komunis itu menarik pemuda dulu. Yang kedua itu ada masyarakatnya. Yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah. Kayak diomongin bapaknya tadi ya itu kayak waktunya siapa presiden siapa yang tembak-tembakan waktu itu para ya itu yang tembak-tembak itu tidak sejalan masyarakat itu yang menyebabkan para komunis itu muncul. Ya itu sasaran komunis untuk menarik itu ya dari ketidaksamaan antara masyarakat itu dengan pemerintah. Ya yang ketiga ada pertanyaan begini ya. Bagaimana membentengi bagaimana membentengi pengaruh komunis di Indonesia? Ya, caranya membentengi tadi memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia supaya seluruh tingkat dan kelas masyarakat merasakan keadilan agar masyarakat tidak ada yang dirugikan. Itu.
komunisnya oh iya, dalam secara nyata itu Pak komunis di Indonesia itu nggak bangkit, tapi kalau dalam peluang itu ya nggak ada, soalnya kan beberapa orang kan juga masih ada yang menganut sama Pak komunisme kayak ateis, terus lagi apa itu mikirin apa namanya kayak orang yang nggak punya, yang nggak ngerti apa itu sebenarnya arti komunis, jadi tahunya artinya itu masyarakat makmur dengan Pak komunis, padahal artinya malah karena kan pengalaman kemarin ada di 30 SBK, jadi itu masyarakat kan malah jadi miskin, terus sasarannya itu ya presiden, DPR, terus kayak partai politik yang maju tingginya, soalnya kan apa namanya dari sasaran itu kan juga bisa apa namanya nyebar paham komunisme ke masyarakat luas gitu. Terus kalau cara membaca ininya, pihak aparat negara lebih memperkuat hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dengan memikirkan gimana kesejahteraan masyarakat yang adil.